Pondok pesantren dalam upaya mencapai target pendidikan rohani dan jasmani para santrinya menerapkan 3 pola dasar pendidikan, yaitu Panca Jiwa, Panca Bina, dan Panca Dharma. Panca Jiwa adalah prinsip dasar yang harus ditanamkan dalam peri kehidupan santri, sehingga terbentuk pribadi yang sempurna yang mempunyai jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa mandiri, jiwa ukhuwah Islamiyah, serta jiwa yang bebas dan merdeka dalam tanda kutip terkendali. Sedangkan Panca Bina merupakan sentral pembinaan santri yang akan melahirkan sikap hidup yang realistis di setiap kegiatan sehari-hari, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, kreatif, dan terampil. Adapun Panca Dharma sebagai bakti santri kepada Sang Kholik, masyarakat, dan alam sekitarnya. Maka santri senantiasa beribadah, bermasyarakat, berbadan sehat, berdakwah Islamiyah, dan cinta tanah air. Pondok Pesantren Darun Najah Cipining didirikan pada tanggal 18 Juli tahun 1988 oleh Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar, dan yang bertindak sebagai pengasuh sekaligus pimpinan pesantren adalah Kiai Haji Jamhari Abdul Jalal LC. Arah program pendidikan pesantren Darun Najah Cipining berfokus pada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, keterpaduan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Letak pesantren Darun Najah Cipining di jalan alternatif yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bogor. Tepatnya di Jalan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kurang lebih 60 km dari ibu kota dengan potensi alam yang memukau dan masih sangat orsinil. Lahan pesantren yang seluas 60 hektar didaya gunakan untuk lahan pertanian, sehingga kebun sayuran, kebun pisang abaka, kebun mengkudu, dan wisata pemancingan merupakan aset tersendiri bagi sumber pendapatan pesantren. Darun Najah ini di dalam mendidik santri-santri ini sebenarnya yang diharapkan ke depannya itu ingin menghasilkan yang seperti apa. Di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu sekalian pesantren-pesantren, tetapi tentu keinginan dari masing-masing pesantren itu berbeda-beda. Kalau kita apa Darun Najah ini? Yaitu kita ingin bahwa anak didik kita di pesantren ini kelak menjadi generasi yang mampu menyampaikan risalah Islamiyah ke seluruh lapisan masyarakat. Dakwah ini penting sekali Bu, itu kewajiban. Selama ini orang memahami bahwa kewajiban itu seakan-akan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Hanya yang seperti itu kewajiban. Padahal dakwah ini adalah penting. Maka kita di dalam membina anak-anak di sini diharapkan nanti kalau sudah selesai dari sini mampu menyampaikan dakwah ke seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat ini macam-macam. Ada masyarakat kelas, katakanlah sekarang istilahnya grassroots, kelas bawah, masyarakat di kampung-kampung. Ada kelas menengah, mereka para pegawai-pegawai. Kelas tinggi misalnya dari sisi ekonominya. Ini kita diharapkan anak didik di sini harus mampu menyampaikan risalah Islamiyah
ke seluruh lapisan masyarakat itu. Maka yang kita lakukan adalah di sini bagaimana kita misinya kita persiapkan betul-betul agar anak-anak di sini ini kelak menjadi ulama yang soleh, yang terampil. Sehingga harapan kita dengan dia menjadi ulama yang soleh dan terampil itu, dia akan bisa menyampaikan yaitu risalah Islamiyah ke seluruh lapisan masyarakat. Hak para santri adalah mendapatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Di antaranya adalah fasilitas asrama, di mana setiap kamarnya terdapat 10 tempat tidur dan seorang tenaga pengasuh dari guru. Perpustakaan sebagai sumber referensi keilmuan santri yang terletak di tengah-tengah asrama, sedangkan masjid dan auditorium menjadi pusat kegiatan santri. Wartel dan warung serba ada atau waserda sebagai sarana pelengkap pesantren guna mencukupi kebutuhan warga pesantren. Dengan adanya wartel, santri dapat tetap berkomunikasi dengan orang tua mereka. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, santri dapat memperolehnya di waserda. Dengan demikian, santri tidak perlu keluar dari lokasi pesantren dan kedisiplinan pesantren tetap akan terjaga. Kedua, kami persiapkan di sini yaitu imam-imam. Masjid-masjid ini supaya tidak ada nanti kebingungan cari imam. Imam-imam kita persiapkan, mubalik kita persiapkan, guru-guru agama kita persiapkan. Sehingga diharapkan umat ini nanti anak kita dari santri ini apabila kembali ke masyarakat disuruh jadi imam, oke. Di masyarakat kepingin mengadakan acara maulid Nabi, siapa ini mubaliknya? Lah itu kan ada anak tetangga dulu dari pesantren Darun Najah. Bisa juga. Untuk yang mengajari anak-anak kecil ini untuk belajar agama, siapa ini? Ada juga. Dari pesantren kita bisa untuk anak-anak ini bisa mengajari yaitu kepada anak-anak lain untuk mengajari agama ini. Yang ketiga, kita persiapkan yaitu pemimpin-pemimpin umat yang luas pengetahuan agamanya. Jadi dengan kita mempersiapkan pemimpin umat yang luas pengetahuan agamanya, insya Allah masyarakat ini tidak ada kesulitan seperti sekarang ini. Kita ini sulit untuk mencari pemimpin, Bu. Siapa sekarang ini ukurannya kadang-kadang pemimpin yang baik itu pemimpin yang banyak memberi uang ibu. Contoh pilihan lurah misalnya, siapa yang gede aja pemimpinnya. Kalau kasih uang, yang lain kasih uang 10.000, ini kasih uang 50.000, yang 50.000 yang dipilih oleh ibu-ibu. Kan begitu, Bu ya. Nah, nanti setelah itu nyekik ibu-ibu semuanya. Kita enggak. Kita ingin mempersiapkan yaitu menjadi pemimpin-pemimpin nanti apabila kembali ke masyarakat. Ini yaitu tugas kita pesantren ini, visi misinya seperti itu. Apel tahunan diadakan setiap awal tahun pembelajaran. Dengan digelarnya upacara ini, berarti seluruh komponen pendidikan yang ada siap untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Di bawah komando pimpinan pesantren, Dewan Guru membanjar rapi, penuh semangat jihad fi sabilillah, sebagai manifestasi dari keikhlasan mereka di dalam mendidik. Sementara para santri yang terdiri atas santri asrama dan santri non-asrama berbaris berdasarkan konsulat atau asal daerah masing-masing.
Ada yang dari luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Parahyangan, Bogor, Bandung, Serang, dan daerah lainnya. Seusai prosesi apel tahunan, para santri segera menggelar defile barisan sepanjang jalan raya yang ada di depan pesantren. Diawali oleh barisan drum band, pasukan khusus pramuka, disusul barisan tamker alias tampang keren, kemudian diikuti barisan konsulat dan barisan siswa dari seluruh jenjang pendidikan. Adapun tingkat pendidikan yang ada terdiri dari Raudhatul Atfal atau Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Untuk kategori santri berasrama, hanya menerima santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sedangkan untuk kategori santri non-asrama berlaku bagi semua jenjang. Apel tahunan sebagai penutup kegiatan Pekan Olahraga Seni dan Pramuka atau dikenal dengan istilah Porseka. Maka dari itu kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren ini disesuaikan dengan tujuannya seperti tadi itu. Di sini diajarkan bahasa Arab, diajarkan bahasa Inggris. Mana mungkin menjadi ulama kalau bahasa Arab saja nggak bisa. Jadi harus bisa bahasa Arab karena apa? Pelajaran atau sumber agama Islam ini kan berasal dari bahasa Arab itu, dari Al-Quran dan hadis ini kan bahasa Arab gitu. Maka anak-anak kita di sini harus mampu mempelajari atau berbicara atau memahami yaitu bahasa Arab tersebut. Kemudian juga kita ajarkan bahasa Inggris di sini. Kalau anak-anak kita hanya paham agama saja, bahasa juga nggak mampu, juga nggak akan bisa nanti dakwah ke masyarakat sekarang ini, kelas-kelas menengah atas misalnya. Mereka kalau yang ngaji nggak bisa bahasa Inggris, yang ngaji juga apalagi bahasa Indonesia juga nggak bisa ya. Kadang-kadang sekalipun yang dikatakan itu benar juga, yang menerimanya suka-suka, kurang suka gitu. Kurang begitu tertarik gitu. Maka anak kita harus bisa bahasa Inggris. Sehingga diharapkan nanti bisa menyampaikan dakwah di lingkungannya. Kalau lingkungannya misalnya para eksekutif, lingkungannya adalah orang-orang kelas atas di dalam ilmunya, di dalam hartanya dan sebagainya, anak-anak kita mampu menyampaikan yaitu dakwah dengan bahasa Inggris itu. Al-lughatu tajul ma'had. Bahasa adalah mahkota pesantren. Pesantren Darun Najah Cipining berusaha untuk mengaplikasikan slogan ini dalam aktivitas keseharian santri. Mereka pun dibekali dengan pemberian kosakata, demonstrasi, muhadasah dan conversation atau percakapan, dan berpidato baik berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Kepramukaan merupakan kegiatan ekstra yang wajib diikuti oleh setiap santri. Karena pramuka dapat membentuk pribadi yang berdisiplin, terampil,
tangkas, dan mandiri. Banyak sekali permainan dan latihan dalam kepramukaan, seperti latihan baris berbaris dengan yel-yelnya yang dapat memicu semangat kepatriotan. Latihan seni bela diri silat Darunajah Cipining merupakan program wajib bagi seluruh santri. Semangat berlatih terlihat dari gerakan-gerakan jurus yang mereka peragakan, dan semangat tanding mereka aplikasikan dalam adegan fighting yang mereka demonstrasikan. Diharapkan seni bela diri silat Darunajah Cipining tidak hanya bisa unjuk gigi di tingkat daerah, tapi juga di tingkat nasional. Bahkan tidak mustahil sampai ke tingkat kita ajarkan juga di sini berbagai macam kayak pramuka dan sebagainya. Ini supaya gesit anak-anak kita ini. Gesit di lapangan, dia gesit. Jadi kita pesantren ini tidak mendidik anak-anak hanya pandai bertasbih saja, sekedar baca tasbih, sekedar sholat, tidak itu, tetapi juga gesit di lapangan. Maka kita ajarkan seperti pramuka, ada silat dan sebagainya diajarkan, supaya nanti kalau dia kembali menjadi pemimpin itu betul-betul pemimpin yang tangguh, pengetahuan agamanya luas, kemudian juga dia mempunyai kemampuan yang variatif. Ya, dari segala macamnya dia mempunyai, yaitu pengetahuan seperti itu, sehingga tangguh betul di dalam masyarakat itu. Al-aqlus salim fi jismis salim, min sana incorpore sanu. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula. Untuk itu santri haruslah sehat jasmani dan rohaninya, guna menunjang tujuan pendidikan pesantren. Maka santri harus menggembleng dan mengolah raganya dengan aneka olahraga yang ada, seperti sepak bola, sepak takraw, bola basket, tenis meja, bola voli, badminton, dan masih banyak olahraga yang lainnya. Santri dapat memilihnya sesuai dengan selera masing-masing. Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, santri dituntut untuk bisa mengikuti arus perkembangan tersebut. Maka sejak dini pesantren membekali santrinya dengan berbagai keterampilan, di antaranya dengan kursus komputer. Sejak duduk di bangku kelas 1, santri sudah diwajibkan untuk mengikuti kursus komputer, sehingga selepas dari pendidikan pesantren, setelah 6 tahun kemudian akan menjadi santri yang mumpuni dan tidak gagap terhadap kemajuan teknologi. Banyak sekali yang kita ajarkan di sini. Komputer misalnya. Ya, saya juga tidak ingin bahwa ulama yang keluaran dari Darunajah itu ulama yang tidak bisa apa-apa. Yang terampil, selain soleh, tetapi terampil. Sekarang di zaman modern kayak begini ini, masalah komputer yang nampaknya menjadi ya seakan-akan setiap orang yang maju misalnya atau kelas menengah itu semuanya sudah menggunakan yaitu komputer semua. Nah, kita juga persiapkan ke situ. Kalaupun nanti akhirnya dia memang menjadi ulama benar-benar, tetapi juga dia mampu memanfaatkan komputer bahkan sampai internet. Ini pun dikursuskan Bu di sini. Komputer itu tidak sukarela tetapi wajib. Semua anak santri yang belajar di sini harus belajar komputer itu, diwajibkan Bu. Sebab anak-anak ini kalau tidak diwajibkan,
nggak mengerti apa tujuannya itu, apa gunanya belajar seperti itu. Di rumah juga nggak ada komputer, maka kita wajibkan. Jangan sampai nanti anak kecil, nih seperti anak kecil diberi emas batangan, dibuang. Maka kita paksakan, ini harus disimpan. Ini mahal harganya, tetapi bukan untuk sekarang ini, tetapi nanti kalau kamu sudah dewasa, ini yang seperti ini baru kamu tahu faedahnya. Sekarang mungkin masih kecil, masih belum tahu faedahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Berpijak pada dalil inilah, para santri harus dibekali dengan latihan keorganisasian. Organisasi Santri Darunajah Cipining atau OSDC adalah wadah santri untuk menangani kegiatan ekstrakurikuler dan amaliyah keseharian di asrama. Sedangkan gugus depan 3079 dan 3080 sebagai ajang penggemblengan santri di bidang kepramukaan. Di kedua organisasi tersebut, santri diberi kebebasan untuk mengekspresikan jiwa kepemimpinan mereka. Dan sebagai langkah awal dari tugas mereka, para pengurus baru masa bakti 2002-2003 dilantik dan disyahkan oleh pimpinan pesantren dengan disaksikan oleh Dewan Guru dan seluruh santri. Maka anak-anak di sini diajarkan yaitu organisasi. Organisasi. Karena kita sadar betul bahwa setiap manusia ini pada hakikatnya pemimpin, Bu. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing daripada kamu itu adalah pemimpin. Praktek mengajar termasuk salah satu program akhir pendidikan pesantren Darunajah Cipining. Sebagai ujian, setiap santri akhir harus dapat menyampaikan materi pelajaran tertentu di hadapan adik-adik kelasnya. Dan bertindak sebagai tim penguji adalah Dewan Guru. Sedangkan teman-teman mereka berlaku sebagai pengkritik. Keberhasilan mereka dalam ujian ini sangatlah urgen. Karena jika gagal, maka harus mengulanginya sampai tim penguji menyatakan lulus. Para santri sudah belajar ilmu pendidikan didaktik metodik mengajar sejak mereka berada di bangku sanawiyah. Bagian dari tujuan pendidikan kepesantrenan adalah menciptakan santri yang terampil di bidangnya. Insya Allah berkat keterampilannya, santri akan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Keterampilan yang ditekuni oleh santri putri antara lain aneka kerajinan tangan seperti membuat tas, tempat pensil, bingkai foto, kartu lebaran, kartu ucapan selamat, merangkai berbagai karangan bunga, seni melipat tisu, tutup kue, dan hiasan dinding. Sedangkan santri putra lebih memfokuskan pada pendalaman ilmu seni kaligrafi dan seni membuat huruf Latin dari kertas. Santriwati juga dibekali dengan berbagai resep menu masakan. Dibimbing dan dipandu langsung oleh ibu pimpinan pesantren bersama guru-guru putri. Untuk memicu semangat berkompetisi di antara mereka,
Diadakan lomba memasak antar kelas maupun antar kamar. Santri putri haruslah menguasai aneka masakan.
Sini, 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 sini. Nih, sekarang nih udah agak siang nih, ya. Kamu udah agak siang. Kita langsung berangkat aja. Bilangin kan lumayan jauh itu. Yuk, yuk, langsung berangkat aja. Waduh, waduh. Wah, gerbangnya kok tertutup sih? Gimana ini dia ke gerbang? Gerbangnya belum aja kok tertutup terus ini. Oh, wah, ini dia kuncinya nih. Nah, sini gua bukain dulu. Nah, mana kuncinya tadi? Oh. Satu, dua, tiga. Oh, dasar kecil-kecil kentut. Berarti itu kempes loh. Udah, langsung berangkat aja yuk. Ayo, langsung berangkat. Yuk, jalan yuk, jalan yuk.
Cok, tadi ini kok sudah ngamuk. Apa nggak takut kemasukan setan? Kayaknya kamu ada masalah. Ya ada, masalah sih ada. Tapi masalahnya kalau Pak E tahu itu yang jadi masalah Pak E. Cok, kalau ada masalah ya siapa gitu. Emang kita harus usaha dulu kalau ini bahagia. Terus kita ngelamun. Dokter Pak udah tahu Pak, tapi duitnya mana? Kamu duit aja nggak pernah ketinggalan. Yang ini Bapak kasih 1.000 tapi kembali 500 ya. Kemarin tuh doang dapat apaan dapat ini? Ya udah, berangkat dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan John. John, akhir-akhir ini kelihatannya lu banyak ngelamun. Ada masalah apa sih John? Betul, gue lagi banyak masalah nih. Tapi ada satu masalah yang paling dahsyat. Sini pengen gue. Tapi harus jauhan, jalannya harus jalan aja butir. Hah? 5.000 bukan butir. Ya udah sini. Sini. Ya, 1.000. Dapat apaan nih? Satunya aja 5.000. Jangan terus tahu. Lu kok begini 500. Iya, utang dulu gua. Ya lah, Bu. Kesel gua.
Tiap hari bersihin rumah. Tuan, kenapa Tuan? Ada apa Tuan? Pada kemana? Tuan Haji belum pulang kan? Belum pulang. Kemana? Nggak tahu kan? Terus Tuan Muda Iwan tadi kan pulang sekolah, pulang kuliah. Tapi tiba-tiba jatuh sakit kan? Sakit. Ini kan dompet papi. Tas Bang Iwan. Ini tasnya. Kenapa kan? Saya lupa ya. Di mana? Brothers and brothers, which is your praying, and because Zina brought us our attention. As the director of the